Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, masih semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para calon tamu undangan Allah yang tergabung di KBIHU Pusdai Jawa Barat, yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini selain ungkapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izin dan takdirnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahim, bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di ruang seminar besar Pusdai Jawa Barat dalam rangka melaksanakan rangkaian manasik di KBIH Pusdai Jawa Barat. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini dicatat sebagai amal solih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin, diberikan keberkahan, berkah rizkinya, berkah usianya, berkah aktivitasnya, ya, berkah rumah tangganya, putra-putri solih soliha, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, para calon tamu undang Allah yang berbahagia, mengapa saya nyebat calon? Apa teu acan angkatna oge? Leres teu? Ai angkatna teu acan mah calon we teras. Pami tos dugi katana suci. Nah, eta disebutna tos para tamu Allah. Ayeuna jadi dia keneh mah calon we, mohon. Tapi teu kedah salempang, teu kedah hariwang, Bapak Ibu, pamitos dicatat janten, ya, calon tamu Allah, komo tos bismillahi tawakkaltu ala Allah ti bumina masing-masing. Ulah bujeng-bujeng tos dugi ka Mekah ka Madinah, bahkan karek dugi ka embarkasi wae oge, insyaallah eta teh tos dicatat janten tamu Allah. Nah margina apa eta niatna atos para niat teh apa namanya qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Nah, mohon qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja untuk melakukan sesuatu sambil dibarengi dengan melakukannya. Eta niat. Janten pami niat koyong ka haji tapi teu acan angkat-angkat, berarti teu acan. Eta mah niat hunggul tapi teu acan. Ai ieu mah Bapak Ibu engke teh tos angkat ti bumi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah al aliyil azim, set ngalengkah ku sampean tengen kaki yang kanan, kemudian berangkat set ngawitan kempel di Pusdai, dilepas di Pusdai, terus gitu angkat ke mana? Ke Mapolda Jabar, ya, dilepas secara resmi ku Kepala Kemenag Kota Bandung, dilepas ke mana? Ke embarkasi. Rupina aya nama embarkasi nama terus ka KJT rupina mah kapungkur mah di Bekasi tahun 2023
tilu terus ngawitan sapalih di embarkasi di Bekasi, sapalih di Indramayu di KJT. 2024 kamari oge sami seseueurna tos di Kertajati, sapalih di Sakedik di Bekasi. Tapi rupina mah saurna mah kapayun mun tiasa hoyong sadayana di Kertajati. Nah, itu mah masalah kebijakan teknis, urang mah ngiringan wae kana kebijakan pemerintah kumaha-kumahana. Nu penting mah sagala rupina lancar. Bapak Ibu sehat walafiat, sagala rupina lancar, ibadahna lancar. Saparantos ngalaksanakeun rangkaian ibadah haji sareng umroh, mudah-mudahan ibadah haji sareng umroh Bapak Ibu sadayana mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu paling pokok mah. Kemudian Bapak Ibu para calon tamu Allah yang berbahagia, salah satu kita wis bari ngadeg Yos. Da titu tadi calik wae asa rada cangkeul abdi teh. Hal yang paling penting dalam rangkaian perjalanan ibadah haji, punten ieu teh kana materi namanya pembukaan heula. Yang pertama yang paling penting oleh Bapak Ibu dicamkan adalah niat. Naon cenah Bapak Ibu? Niat. Nah, masa dikumaha niatna? Badan di apan atos dia ketika pungkur ke abi tiba sadaftar oge, tibareng daftar ka bank teh itu niat bade angkat haji. Betul bahwa itu adalah niat. Tetapi yang dimaksud oleh saya, niat di sini adalah selalu harus ditanamkan dalam hati kita bahwa keberangkatan kita ke tanah suci ini niatnya niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu penting? Karena salah satu syarat sahnya diterima sebuah amal perbuatan adalah dilakukannya secara ikhlas. Punten da najan salatna rakaat pertama, rakaat kedua panjang bacaanana dugikeun ka ceuk paribasana Al-Baqarah 2 lamar nya mohon anger we aya niatna teu ikhlas mah moal katampi payunan Allah Subhanahu wa taala. Mending keneh anu ceuk paripaosna salatna biasa rakaat kahiji bada Fatihah kuliah, rakaat kadua bada Fatihah kulhu anu sok pangapalna teh ya mohon sadayana mohon. Tapi ikhlas ngalaksana insyaallah di payunan Allah eta teh langkung ditampi ibadahna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji oge sami. Ibadah haji oge sami. Janten berlaku kalau sadaya ibadah sarasna mah. Tapi kumargi ayeuna urang bade ngalaksanakeun ibadah haji, maka yang difokuskan adalah pelaksanaan ibadah haji. Satu yang harus kita lakukan adalah niatnya selalu kita ingat bahwa niat melaksanakan ibadah haji ini ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting teras-terasan memperbaharui niatnya penting pisan. Kenapa? Karena setan, iblis laknatullah alaih senantiasa terus menggoda manusia, orang-orang yang beriman supaya melenceng niatna supados ibadah nu tadinya bade sah teh teras digoda, diganggu kumaha carana supados teu ikhlas. Itu makanya bisa jadi aya anu niatna teh nya atuh da pan batur oge lamun tos angkat ti haji teh sok dipanggil Pak Haji atanapi Bu Haji sugan we urang oge engke lamun geus balik ti haji teh dipanggil Pak Haji atanapi Bu Haji tah eta teh tos rada kaancikan ku bujuk rayu iblis supaya apa? Supaya ibadah kita menjadi berkurang kesempurnaannya karena niatnya udah dicoreng bahwa ieu mah cenah hoyong status sosial menjadi naik. Mun tadina mah langsung dipanggil nami, ayeuna mah dipanggil rarangkenan dipayun teh aya Pak Haji atanapi Bu Haji. Ya, kalaupun itu sebuah tradisi ya di masyarakat kita wios mun teh mah dipanggil ku batur Pak Haji begitu. Tapi ulah dugikeun ka urang julid atanapi punung atanapi baeud lamun teu dipanggil Pak Haji atanapi Bu Haji. Ulah dugikeun ka kitu. Misalkan nuju papa we kieu langsung Pak Dendi, nong toyod we, hayo. Pak Dendi, nong toyod, oh nya hilap cenah. Pak Haji Dendi, karek ngalieur. Ah ulah kitu, teh kayak kitu nya. Komo bari jeung rada ngebuncelik, bari jeung keluar kata-kata kotor mah. Misalkan aya namina, tong nu aya di dia namina atuh. Parobet we namina nya.
Lama aya urang Sunda namina parobet mah ayanya teu aya mohon matak contoh nawon mah ulah nu bakal namina aya mohon pami contoh pika surgaeun kana amal soleh contohna nu nami aya Pak Ahmad Pak Udin Pak Asep Pak Agus araraya mohon parobet mah ayanya parobet teh nuju papah we kieu parobet yang teh we papah parobet yang teh we papah oh nya inget geus ka haji masih kene teu acan pangewe langsung teh aing teh mahal sih teh 56 juta cenah gitu. Tah, pami ka kitu mah aduh eta mah. Jadi kacida pisan ya. Janten sakali deui niat itu harus lurus, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang lain memanggil kita karena tos uih ti haji nyebat Pak Haji Bu Haji mangga. Tapi lamun teu dipanggil ge tetep beraktivitas seperti biasa, tetep kedah sae ulah di beda-beda. Siap Bapak Ibu? Tah, jadi nu kahiji teh niat kedah lurus. Anu kadua nu kedah disiapkeun ku urang berbekal dengan bekal yang paling baik di hadapan Allah yaitu bekal takwa. Nah, ini di surah Al-Baqarah ada wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-Baqarah 197 ya. Wa tazawwadu dan berbekallah kamu sekalian kata Allah fa inna khairaz zadi taqwa ya sesungguhnya sebaik-baik bekal di hadapan Allah adalah takwa itu mohon ya eta cara anu paling cara anu paling naon teh namina mati pami urang hoyong ibadah haji ini ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Satu, niatnya harus lurus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Berbekal dengan bekal baik yang paling baik di sisi Allah yaitu bekal takwa. Yang ketiga, caranya adalah melaksanakan rangkaian ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuai dengan sunnah. Itu di antawisna kumaha sesuai dengan sunnah teh mun rangkaianana urutanana Nabi kapungkur kieu ya dari mana kita tahu dari para sahabat dari para ulama gitu mohon ya ulah dugi jangan terpapar dengan perbuatan syirik menyekutukan Allah. Jangan terpapar dengan khurafat, tahayul yang seperti itu. Tapi harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kamu pendahuluan ya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya sekarang kita masuk kepada materi perjalanan ibadah haji dan umroh gelombang 1 dan 2. Kenapa harus dibahas dua-duanya? Karena supaya Bapak Ibu siap perjalanan teh bade nampi we kumaha aturan ti pamarentah. Bade gelombang hiji mangga, bade gelombang 2 mangga. Meskipun secara kebiasaan di Pusdai suka kita berupaya mengusahakan gelombang 2. Gelombang 2 teh ke Mekah dulu, kemudian ibadah haji dulu, terus rengse ibadah haji namanya ke Madinah. Itu supados naon? Mengutamakan yang pokok. Mengutamakan yang apa, Bu? Yang pokok. Ai urang teh kada teh bade naon? Bade angkat haji. Ibadah haji diutamikeun heula, tanaga masih keneh kiat, fisik masih keneh jag-jag waringkas. Nu pokona heula haji dilaksanakeun tos rengse haji nambe ka Madinah. Ka Madinah mah teu aya rangkaian ibadah haji, da tos rengse ibadah haji. Nah, itu tujuannya itu sebetulnya. Pami ka Madinah heula biasana kumaha? Secara umum berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kumargi sono pogot kana ibadah di Madinah hoyong ngejar arba'in, teras oge wah pokona mah dugikeun ka diporsir we teras. Nah, ari usum ka Mekah anu bade mayunan ibadah haji na tanaga tos rada hengker. Hengker teh bahasa Jerman eta teh. Lamun cek bahasa Indonesia na tanaga udah agak terkuras, sudah agak melemah karena capek ketika di Madinah. Belum lagi cuaca yang sangat ekstrim, berbeda dengan di kita. Kalau sedang musim panas di Mekah di Madinah itu bisa sampai
43 sampai 50 derajat ketika musim haji ya. Ekstrim di urang mata rasa kitu. Sehingga dengan cuaca ekstrim seperti itu butuh penyesuaian tubuh kita. Makanya banyak kalau yang kurang bisa kurang banyak minum, kurang buah-buahan, kurang sayuran, biasanya diukur tuang oge ku kakuletah diukurna ku rasa jadi mah teu mirasa betah kali di lemurnya barang tuang teh. Jadi we tarapati tuang teu damang atuh. Ai kedah nama aktivitas banyak, asupan makanan juga harus cukup gitu. Pami diukur-ukur ku rasa wungkul ieu mah cenah di dieu kieu tuangan teh teraos kieu. Da moal aya nu sami di Bandung mah moal aya atuh. Moal aya nu sami siga Ampera mah moal aya. Moal aya anu siga Ciganea mah moal aya. Moal aya nu siga Ibu Imas mah jalan Balong Gede moal aya di ditu mah. Sok sanaos anu masakna urang Indonesia da perbumbuan oge benten gitu. Jadi ketika di sana nanti Bapak Ibu punten di tanah suci di Mekah di Madinah, pami urang tuang rada kirang raos teh paksakeun abdi teh kedah tuang supaya kuat ibadah gitu. Lamun kirang tuang nya atuh bakal leuleus. Beberapa kasus setiap tahunnya ada saja yang karena nggak mau makan alime tuang teh kalaka we mam kue mari we hungkul seknya pugu atuh langsung ai pas bade angkat pisan ka armuzna kalaka diinfus da kirang asupan makanan diinfus karena dia dehidrasi dan juga kekurangan makanan lami diinfus sadinten sawengi pan leuleus teh tiasa bujang-bujang gugah pan gugah oge hese bujang-bujang jadi repot kalau sudah begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita sekarang paling mana ini Ustaz? Agung ya. Nah, yang pertama ini alur keberangkatan dulu ya. Alur keberangkatan. Gelombang 1, gelombang 2. Gelombang 1, kalau gelombang 1 jadwal keberangkatannya itu yang kita tuju seluruh gelombang 1, jamaah gelombang 1 dari Indonesia itu ke Madinah dulu. Gelombang 1 ya. Anu beureum teh mana sih ya? Punten Bapak, di Bandung ya. Orang di Bandung ya teh. Di Bandung, di bumi masing-masing, ka Pusdai, di Pusdai ka Polda, di Polda terus dilepas ka naon terminal ka ieu nya ka embarkasi. Nah, di Bandung angkat ka embarkasi nate berarti tah ieu Bandara Kertajati. Kertajati itu di mana? Ayeuna jebat Majalengka, mohon lah di asrama haji. Ayeuna jebat Indramayu, mohon Indramayu lah mohon ya. Mohon. Nah, tos di dia langsung berangkat menuju daya kisami. Engke tadi dia teh aya anu nginep, aya anu henteu. Kumaha jadwalna? Kumaha jadwal penerbangan. Pami misalkan jadwal penerbanganana lami keneh nginep di dinya ngawengi sawengi. Pami anu pas jadwal penerbanganana caket henteu ngawengi. Paling-paling ge dugi ka asrama haji di dinya langsung disiapkan duduk dibagi fasilitas sanes kanten sagarupi. Punten, gelang haji anu tina besi teh ya. Oh besi tapi awis 50 genep juta. Kada ieu tong jore-jore ieu mah gelang ieu mah gelang emas anu 5 gram oge. Nya kawan tah Bu? Aya gelang 5 gram atau 7 gram aya? Aya ipis alit. Ieu mah badag besi sakitu tah. Nah itu besi teh mahal-mahal teuing tapi ka 50 juta. Pami janten jamaah haji Indonesia ini pasti bakal kenging gelang eta. Nyai gelang nama teu sakitu pangaosna. Ngan hoyong kenging gelang eta nya urang bayarna 50 juta sadayana. Gelang dibagikan. Kemudian fasilitas dapih dokumen administrasi perjalanan ibadah haji. Pokoknya dibagikan sagarupi. Pami kapungkur aya SPMA, surat panggilan masuk asrama anu warna kertas buram warna beureum kapungkur dia. Mungkin penyesuaian terkadang. Nah, terus lagi biasanya kalau dulu imigrasi itu atau nabi bandara proses masuk itu sok rada sesah di bandara lami kadienakeun mah ayeuna tos semakin dipermudah di asrama haji Bekasi oge pihak imigrasina nu ka asrama janten langsung diproses didinya begitu lebet ka bandara engke terus kedah repot deui urusan imigrasi terus langsung lebet gitu ya. Nah, janten seperti itu ya. Dari itu ke bandara, kemudian dari bandara Kertajati berangkat menuju bandara Amma. Amma teh ieu teh Amir Muhammad bin
Abdul Aziz Madinah Airport ya. Ama singkatan eta teh mohonnya. Pokokna mah pami bahasa urang nama nami bandara teh Pangeran Amir teh Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz airport mohon bandara di Madinah namina bandara ama. Nah, biaya eta masuk bandara Madinah ya mohon. Nah, terus gitu di bandara Madinah ke mana? Ka Madinah, ka pondokan urang di hotel. Hotelna hotel naon? Teu acan terang ayeuna mah. Margi anu ngalereskeun. Punten ya berogi dudugikeun ya. Bisi engke janten naon teh karena tidak paham, gagal paham sehingga lepat dina menyikapinya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang menentukan pondokan selama kita ada di Madinah, yang menentukan pemondokan atau hotel selama kita di Mekah itu adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Janten pami hiji waktos Bapak Ibu punten mudah-mudahan mah saraya fasilitasna. Dari tahun 2013 itu sudah mulai semua pondokan atau maktab disebut nanti maktab jemaah haji Indonesia teh sudah mulai dari 2013 teh hotel sadayana. Pami kapungkur 2007, 2008, dugi ka 2012 masih keneh bentuknya itu seperti apartemen, seperti rumah. Anu sakamarna teh lega, eusina teh 8, eusina teh paling sakedik 5 atau nepi genep. Ya gitu. Ayeuna mah insyaallah di 2017 terus hotel minimal bintang 3 lah sadayana. Mung bilih. Ya urang mah kan tong bicara amisna wae, kedah bicara pahitna oge da teu terang. Pertama, berbagai kemungkinan. Satu, ada delay keberangkatan pesawat. Karena apa? Yang pihak ketiga itu mah teknis. Urang teh teu tiasa kieu. Nah, hapus dai teh kieu, kabeh hapus dai teh pesawat ge delay kieu. Surabi teh saya sempat hapus dai. Eta mah pihak penerbangan anu aya kerusakan teknis sehingga mengakibatkan kalau delay kedah di pesawatna delay ada keberangkatan dilereskeun heula mangga kitu. Atanapi kenging hotel anu teu pati naon kitu teh tepati sae dina hartos teh langsung pusdai mah teu leres kieu memilih hotel teh nu kieu cik atuh rada pantes misalkeun punten teh tiasa kitu margi nu ngarereskeun hotel nu booking hotel sana adalah pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama. Janten jauh-jauh sebelum musim haji tiba, itu para petugas PPIH PPIH Arab Saudi yang bagian dari Kementerian Agama dan BPH Badan Penyelenggara Haji tos langsung nge-booking sadayana. Ieu hotel ini di-booking, jumlah daya tampungnya berapa? Hotel yang di Mekah ini misalkan Ummul Qura daya tampungnya 5.000 orang. Itu janten kan eta teh eusina sabaraha kloter. Kalau sakloter 480 berarti kali berapa daya tampung 5.000 gitu di booking. Madinah di booking sami ya, urang teh sok tara terang aya pas bade angkat mah di mana nah, tapi nanti menjelang keberangkatan baru kita ketahui di hotel ini di Mekahnya, di hotel ini di Madinahnya ya. Mohon dugi ke Madinah. Apa yang dilakukan kemudian dari Madinah itu yang disebut dengan kita melaksanakan arba'in. Naon cenah Bapak Ibu? Arba'in teh hartosna 40 bahasa Arab eta teh. Arba'una hartosna teh 40. Maksudna kumaha? 40 kali melaksanakan salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu berjamaah dengan imam Masjid Nabawi selama berarti 8 hari totalnya ya. Sadinten sawangi sabaraha kali salat? 5 kali 8 sabaraha? 40. Ta eta disebut teh arba'in. Mohon. Arba'in teh kalabat kana wajib henteu wajib. Itu bagian dari keutamaan ya. Bagian dari keutamaan karena dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang melaksanakan salat 40 waktu di Madinah dengan berjamaah maka dia akan terbebas dari api neraka. Kemudian juga akan didoakan mendapatkan rahmat, didoakan oleh para malaikat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni dosa-dosanya. Gitu ya. Ada hadis seperti itu. Meskipun debatable hadisna Saur Ibnu Hajar kalebetna hadisna dhaif, Saur nu sanes kalebetna hasan gitu. Enggak masalah. Yang penting mah eta keutamaan. Bagaimana caranya? Kalau kita sehat
Kalau kita tidak ada halangan, tidak ada udzur, maka diupayakan sholat berjamaah salami di Madinah teh 5 waktos berjamaah. Dan insyaallah cakatlah hotel-hotel di Madinah mah paling tebih oge panginten aya rupang tebihna 600 meter 500 meter lah. Kalau kapungkur mah aya nu 1 kilo aya mah tos teu aya 1 kilometer mah. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Paminu pacaket waktosna saya mah tong uah uih. Maghrib ka isya, teu macaket. Terus maghrib salat tadarus teras tawar zikir kita teh karaos isya, tah eta mah raos kitu nya. Paminu tebih mah tina subuh ka lohor, eta tebih kaeng uih heula gitu. Engke lohor kadinya deui. Kemudian asar sok aya oge sok ditancep di gaspol we, ti asar, maghrib, isya sok aya. Eta mah mangga teknis teu langkung nya, mohon. Tapi kalau yang berhalangan, contoh ada sakit, rada hareeng, panas, batuk, pilek, lamun misalkan kati isan wae ku ngawar-war ku AC, aduh rada ditambah ieu, teu sawios. Itu kalau sakit maka diperbolehkan dia tidak mengikuti arba'in dina hartos, dipilih we waktosna anu iuh-iuh lah, misalkan subuh teras maghrib isya gitu, lohor asar di nanti namina musola hotel sok aya. Tapi itu bagi yang sakit atau napi relatif lansia sepuh, mohon bilih sesah. Mau ulah duit kayak ieu nu jag-jag waringkas anu umurna masih keneh di bawah 50, ada cenah sarupaden dige nuju basa manasik teu kedah maksakeun teuing cenah ge 5 waktu salatna. Eta mah beuteung nyebat kitu, eta mah kanggo anu udur atau napi tos rada sepuh lansia. Nu jag-jag waringkas mah nu di bawah 50 mah bari sehat teu aya masalah, atos we gaspol teras meungpeung di ditu. Kenapa itu penting harus diteraskan berjamaah di itu? Kenapa? Karena pahala amal ibadah melaksanakan sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1 kali sholat lebih utama dibandingkan dengan 1000 kali sholat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram. Di Masjidil Haram 1 kali sholat lebih utama dibandingkan dengan 100.000 sholat di tempat yang lain. Bade kumaha jami teu kabita atuh paingan, jami teh hoyong wae ka tanah suci teh. Nu acan panasaran, anu atos asa aya kurang wae. Lah kamari mah teu aya nu poho pokona mah keur di ditu teh. Anu asa kirang sareng cenah abi teh naon kunaon? Can nyagap makom Ibrahim. Sugan teh naon? Can nyagap makom Ibrahim menikmat ka jadi neuteuli. Kan bae mah teh ketika meh enggal ka ditu deui didoakeun amin cenah amin. Aya naon cenah ka? Can nyepeng Ka'bah cenah gitu. Nya eta mah bagian dari kepuasan batin teu sawios-wios. Nyepengan makom Ibrahim enggak apa-apa, nyepengan Ka'bah teu sawios-wios, asal nu ulah mah disarangan ku sikap berkelewatan. Contoh, makom Ibrahim itu bisa dipeluk beri kalentoran. Waduh, cenah abi ieu. Teu kedah ya. Mohon. Baik, kita lanjutkan. Ieu teh aya nu teu ngartos bahasa Sunda. Cobi angkat tangan. Punten da abdi mah asli urang Sunda atuh ieu teh. Masyaallah geuningan seueur. Teu ngobrol ieu tadi untung ngaharewas dewe Ustad. Hapunten ternyata saya orang Jerman ya teh. Ya. Mohon maaf ya Pak ya. Bapak aslinya mana? Oh Padang. Mohon maaf saya ya, suka ke bawa-bawa nih. Karena memang mayoritas orang Sunda ya teh. Tapi Bapak binyar bahasa Sunda wae roaming gitu ya. Bapak roaming ya. Baik Bapak. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Ayo orang Sunda masuk da asa abdo aya teh bahasa Sunda teh mohon. Baik, terima kasih Ustaz hatur nuhun ya mutan ya. Baik, kita lanjut ya. Tah, ayeuna bahasa Indonesia euy. Ya, siap. Mangga. Nah, di Madinah sudah selesai berapa? Sekitar 9 hari di Madinah, 9 hari. Maka yang arba'in yang enggak apa-apa gitu ya. Maka kemudian dari Madinah terus berangkat ke Mekah ya. Pokoknya total waktunya di Madinah 9 sampai 10 hari, di Mekah di pondokan 25 hari, Armuzna, Arafah, Muzdalifah, Mina 5 hari. Jadi total semuanya 40 hari ya. Dengan bolak-balik PP perjalanan pulang pergi tambah 2 hari, berarti 42 hari kirang langkung. Kurang lebih ya. Tuh udah kalau Sunda wae atuh dah. Ampun.
Ya, Madinah ke Mekah. Dari Mekah kemudian ke bandara KAA, King Abdul Aziz ya teh, airport. King Abdul Aziz Airport itu di Jeddah. Ya. Jadi rutenya begitu ya. Kalau gelombang 1. Kalau gelombang 2 bagaimana? Gelombang 2 seperti ini, dari Bandung kemudian ke embarkasi di KJT, bandara KJT, kemudian ke bandara Jeddah ya, King Abdul Aziz Airport di Jeddah, bandara internasional, kemudian ke Mekah. Nah, di Mekah kemudian melaksanakan rangkaian ibadah haji dulu. Selesai rangkaian ibadah haji, baru kemudian ke Madinah. Dari Madinah kemudian ke bandara Amma ya, Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Airport ya gitu. Jadi itu bedanya, sebetulnya itu aja bedanya. Kalau gelombang 1 ke Madinah dulu, dari Madinah ke Mekah, pulangnya dari bandara Jeddah gitu kan. Kalau gelombang 2 dari tanah air menuju ke bandara Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, hajian dulu, habis hajian beres kemudian ke Madinah, pulangnya dari bandara Madinah ke Indonesia. Paham ya Bapak Ibu? Nah, gampil, insya Allah, gampang ya. Kemudian ini mah jadwal ini RPH. RPH itu rencana pemberangkatan ibadah haji, perjalanan ibadah haji ya, dia langsung we. Nah, rute perjalanan haji Indonesia penerbangan Saudi Arabia Airlines gelombang pertama. Nah, ini ya. Nah, ini sekarang ini rute perjalanan ibadah haji 2025. Terus diupdate ini. RPH namanya. Dari Kemenag RI ini ditandatangani oleh Dirjen PHU. Dirjen PHU Bapak Profesor Dr. Hilman Latif ya. Nah, ini nih bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Pemberangkatan jemaah haji gelombang 1 dari Indonesia ke Madinah. Masuk asrama tanggal 1 Mei. Tanggal berapa? 1 Mei 2025. 2000 bukan 2000 nya. 2000 bahasa Sunda. 2000. 1 Mei 2025 masuk ke asrama haji. Kemudian tanggal 2 mulai keberangkatan. 2 sampai 16 Mei itu keberangkatan gelombang 1. Nah, kemudian tidak ke mana saya? Ini nih, pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dari Indonesia ke Jeddah 17 Mei sampai 31 Mei. Itu ya, keberangkatan. Set gitu ya, 31 Mei. Nah, ini tanggal 31 Mei closing date. Closing date artinya si bandaranya sudah tidak menerima atau tidak menerima orang yang mau hajian, terus di close pokoknya mah tetiasa. Closing date. Kemudian ini tanggal berapa ini? 4 Juni kan? Nah, 4 Juni. Balik kiri. Yang ini ya? Oh iya. Nah, sekarang ini pemberangkatan jemaah haji dari Mekah ke Arafah 4 Juni. Berarti kaping 8 Dzulhijjah ya. 8 Dzulhijjah semua jemaah haji itu tanggal 8 Dzulhijjah niat haji di hotelnya masing-masing. Kenapa? Karena kita udah menetap di Mekah. Namanya menetap di Mekah, mikotnya penduduk Mekah itu di rumahnya masing-masing. Kita sudah menetap di Mekah sekian lama, maka dianggap sebagai tuan rumah, sebagai pribumi. Maka kita niat mikot untuk hajinya adalah di hotel. Mohon. Ya. Ini ya, mana 8 Dzulhijjah ini. Nah, kemudian tanggal 6 Juni itu Idul Adha 10 Dzulhijjah, mabit di Mina mulai, kemudian melontar jumroh ya. Kemudian ini nih 7 sampai 9 Juni atau 11 sampai 13 Dzulhijjah hari tasyrik. Hari tasyrik 1 kan 11, hari tasyrik 2 12, hari tasyrik 3 13 Dzulhijjah. Kalau nafar awal, nah ya Bapak Ibu kan udah disinggung juga beberapa kali mungkin oleh pemateri yang lain, Pak Ustadz Rahmat, Pak Ustadz Dede, semuanya, Pak Ustadz Aib juga. Beda nafar awal dengan nafar tsani apa? Nafar awal itu
mabit di Minanya sampai tanggal 12 Zulhijjah. Jadi ngelontarnya itu hanya tanggal 10 Aqobah saja, tanggal 11 Ula, Wusta dan Aqobah, tanggal 12 Ula, Wusta dan Aqobah, kemudian meninggalkan Mina menuju ke Mekah, kembali ke hotel. Tapi suka ada juga jemaah yang memilih nafar tsani. Nafar tsani itu nginep lagi di Mina, besoknya tanggal 13 melontar lagi, ya, begitu. Lebih afdol yang mana yang itu? Sebetulnya di Qur'annya disebut pokoknya tidak ada dosa bagi kamu ketika memilih baik yang ke nafar awal maupun nafar tsani. Yang paling penting adalah ketakwaannya. Yang paling penting adalah ketakwaan kita. Tapi secara logika, secara umum mayoritas pasti mengambil nafar awal. Nah, margina nya itu saya di hotel, saya di tenda, sareng di hotel maning di mana? Fasilitas, maning di hotel, di tenda Majabaning oge punten. Apa itu namanya? Ya fasilitasnya tidurnya segitu. Jatah satu orang itu 80 cm. Berapa? Tah, kebayang nggak sama Bapak Ibu tidur di space 80 cm? Ya kondisinya seperti itu memang. Tidak bisa mau protes kuku bagaimanapun juga ya susah memang. Itu yang bisa dilakukan, ya. Kemudian ke toiletnya ngantri. Kalau lagi jam-jam prime time itu saya tayangan hungkul. Prime time ke toilet kayak prime time ya. Pas menjelang waktu sholat, dekati waktu sholat, menjelang subuh, antriannya sampai satu pintu 10 orang, 12 orang. Kalau mau supaya tidak ngantri ketika di Mina atau di Arafah, caranya jauh dari waktu sholat. Ya, itunya ke airnya, ke toiletnya. Misalkan subuh jam 4, ya ke toiletnya jam 2, gitulah. Ya, kalau jam 3:30 ya dijamin setiap pintu antriannya ada 10 pintu, 10 untuk laki-laki, 10 untuk perempuan di sebelah itu. Ya, panjang antriannya gitu. Ya, itu mah tekniknya ya. Kata bapak-bapak udah ke toilet mau ke toilet lagi dong. Sudah kalau jam 2. Ya ini ya. Kemudian habis yang tadi yang Zulhijjah itu ini nih tanggal 11 sampai 25 Juni ya. Ini nih pemulangan jemaah haji gelombang 1 dari Jeddah ke Indonesia begitu. Kemudian yang ininya nih 26 Juni sampai 10 Juli pemulangan jemaah haji gelombang 2 gitu. Ya. Tahun baru Hijriyah ini Muharram gitu. Itu sekedar gambaran waktu perjalanan rangkaian ibadah haji. Prinsipnya mau gelombang 1 mau gelombang 2 sama saja jatahnya itu 40 hari. Hanya beda rute saja, yang ke Madinah dulu gelombang 1, gelombang 2 ke Mekah dulu. Yang gelombang 1 melaksanakan arba'in dulu, kemudian ziarah makam Rasulullah, nanti ke situ baru hajian. Kalau gelombang 2 hajian dulu, habis hajian beres baru kemudian ibadah di Madinah. Itu aja bedanya ya, Bapak Ibu. Nah, ini rute perjalanan ibadah gelombang 2 ya, kurang lebih sama dengan tadi yang saya sampaikan ya. Asrama embarkasi nih tanah air, kemudian ke bandara Indonesia Soekarno-Hatta ya, Cengkareng, kemudian ke bandara Jeddah begitu, sama dengan tadi. Kemudian ke Mekah, dari Mekah kemudian tawaf dulu ini nih umroh dulu ya, umroh dulu karena ke Mekah. Nah kemudian di sini setelah selesai umroh kemudian menetap di Mekah menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Datangnya orang tidak berbarengan, tetapi ketika Armuzna semuanya berbarengan. Itulah sebabnya ketika di Armuzna orang sangat padat, sangat crowded. Hampir rata-rata setiap tahun itu 3 juta. 3 juta jemaah dari seluruh penjuru dunia berada di tempat yang sama. Ketika tanggal 8 Zulhijjah, merapat dari hotel masing-masing menuju ke tenda di Arafah. Tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian 9 Zulhijjahnya wukuf di padang Arafah.
Kemudian malamnya setelah beres wukuf langsung habis maghrib atau bisa jadi kebagian gilirannya aja, mau jam 8, jam setengah 9, setengah 10 menuju kemana? Ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Di Muzdalifah satu lapangan terbuka, semua orang di situ. Bayangkan oleh Bapak Ibu, melihat ke sini orang padat, ke sini orang padat. Yang saya rasakan dulu ada perbedaan dengan sekarang yang semakin padat. Dulu saya masih ingat 2009, 2010 itu masih ada apa namanya? Masih ada hesenya bahasa Indonesia namanya lolongkrang lah. Lolongkrang bahasa Jerman, Pak. Naonnya itu. Masih ada space untuk saya bisa jajan pop mie. Itu kalau agak lapar sedikit jajan pop mie. Itu waktu 2009, 2010, 2011, 2012. Tapi pas 2015 waktu itu kami kloter sebentar 2015 itu kloter terakhir 68, Pak Gubernur Pak Aher waktu itu 67 kalau nggak salah. Wah, itu yang namanya di Muzdalifah, ya Allah ya Rabbana. Ini penuh, nggak bisa jajan pop mie karena padat dengan orang semuanya. Oh, yang ditampi bukan mau diterima dengan panas berkisar sekitar cuaca 48 derajat Celcius. Malam-malam ya nyungain ihram, itu keringatnya seperti mandi keringat kita di situ, ya. Ya masih ingat, ya Allah. Pokoknya di situ matos semuanya hamba Allah. Nggak ada gubernur, tidak ada istri gubernur, semuanya sama. Samakna samak sah lain usaha ayah. Kalau nggak kebagian samak, nggak kebagian tikar, ya sudah di pasir saja di situ. Golerna nikmat aja semuanya di situ. Karena semuanya sama sedang menjadi hamba Allah. Tanggalkan semua jabatan, tanggalkan semua status sosial yang ketika ada inherent menyatu dengan kita ketika di tanah air. Kalau sudah datang ke tanah suci, sejak kita tiba di tanah suci atau di bandara, langsung dalam hati kita, saya ini adalah hamba Allah. Saya ini lepaskan semua atribut yang nempel di diri saya, niscaya ibadahnya bakal nikmat. Tapi kalau ke bawah-bawah, atributnya ke bawah-bawah, nempel ke bawah-bawah, dikit-dikit langsung, masa saya ini kan pejabat eselon 1, masa seperti ini tikarnya? Ya memang semuanya seperti itu, sama. Pas di Mina space-nya cuma 80 cm. Masa saya ini kan DPR RI, saya anggota terhormat, masa di sini begini? Nggak bisa begitu. Pokoknya mah semuanya sama. Kalau sudah di situ, itu tempat yang disiapkan oleh pemerintah, terima semuanya. Mau bintang, mau non bintang, mau bintang 1, mau bintang 4, pokoknya mah semuanya sama, begitu ya. Kecuali kalau Haji Plus, ya. Kalau Haji Plus memang berbeda fasilitasnya. Kenapa? Ya karena mahal, layarnya juga beda. Bapak Ibu, haji reguler sekarang harganya berapa? 56 juta kurang lebih, ya 55 lah turun sekarang. Haji Plus kirang langkung atau kurang lebih 250 juta. Berapa kali lipat? Iya, begitu, wajar. Hotelnya dipilihkan sama travelnya, pesawatnya juga dipilihkan sama travelnya, segala sesuatu dipilih sendiri, termasuk maktabnya ketika di Arafah, ketika di Mina juga sama. Ya iya, fasilitasnya berbeda karena memang beda, segala mahal bayarnya, gitu ya. Tapi nggak ada yang paling enak katanya konon hajian 2022. Haji reguler rasa plus. Kenapa? Karena kuota dibatasi cuma 40% waktu itu. Kuota, karena itu baru menyelenggarakan haji lagi Indonesia 2020, 2021 tidak ada karena Covid. Maka semuanya kosong. 2022 mulai kebijakan ada lagi keberangkatan haji dari Indonesia, tapi dibatasi kuota cuma 40% dan usianya yang 55 ke bawah kalau nggak salah. Gitu. Teman saya yang pergi tahun 2020, waduh, sudah Pak Dendi, ayeuna mah di Arafah teh bisa gugulitikan. Sangat luas, space-nya sangat luas. Aduh, nikmat sekali, ya. Dan itu nggak terulang karena cuma 40%. Begitu 2023, waktu saya jadi petugas kloter 2023, masya Allah itu penuh sekali. Karena apa? Kuota normal, kemudian yang lansia terjadi akumulasi dari tahun 2022 dan 2023, sehingga jumlah lansia pada tahun 2023 itu 67.000. Nah, mohon, dari kuota 221.000, lansianya 67.000. Itu Bapak Ibu ya. Ya kebayang lah sama kita. Makanya waktu itu tagline-nya adalah Haji Ramah Lansia untuk 2023.
Iya, haji ramah lansia. Baik, nah ini pelepasan. Ya, pelepasan ya. Pelepasan jemaah calon haji. Ya, di sini di Masjid Pusdai ini pelepasan. Kalau ini saya waktu petugas kloter 2023 ya, yang lalu. Tergabung di kloter 36 JKS 36. Pengecekan jemaah calon haji. Acara pelepasan jemaah calon haji oleh pengurus DKM dan KBIH Pusdai Jabar. Memakai sal identitas jemaah ya. Kemudian ada nanti disematkan juga jemaah yang paling sepuh usianya ke depan mewakili. Jemaah yang paling muda siapa gitu ya. Kemudian doa bersama, kemudian berangkat menuju Mapolda. Nah, begitu. Karena tradisi di Kota Bandung itu suka dikumpulkan semuanya di Mapolda Jabar, kemudian dilepas secara resmi oleh Kepala Kementerian Agama Kota Bandung. 10 bis semuanya itu teh. Dari beberapa KBIH 10 bis. Kenapa 10 bis? Apa satu kloter? Ya, betul nggak? Satu kloter tuh. Kalau satu kloternya, satu bisnya 45, berarti kali 10 450 gitu. Kalau satu pesawatnya isinya 480, berarti satu bisnya 48 gitu, Bapak Ibu. Nah, ini di Mapolda nih ya. Pengarahan oleh PPIH Kota Bandung, teknis keberangkatan, kelengkapan dokumen, serta materi tentang kesehatan. Perkenalan dengan petugas kloter. Ya, ada petugas kloter itu diperkenalkan. Siapa? Ya. Petugas itu ada 8 orang. Berapa, Bu? 8 orang. 1 ketua kloter. Ketua kloter bahasa resminya namanya TPHI. Ya, TPHI, Tim Pemandu Haji Indonesia. Yang kedua TPIHI, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia, TPIHI. Kemudian yang ketiga dokter kloter, TKHI, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dokter 1 orang. Kemudian perawat 2 orang, ya sama tergabung di TKHI. Kemudian setelah itu TPHD, atau sekarang namanya PHD. Kalau dulu TPHD, sekarang menjadi PHD. PHD ada 3. 1 PHD layanan kesehatan, yang kedua PHD layanan ibadah, yang ketiga PHD layanan umum. Nah, umum segala rupi pokoknya mah ya. Jadi semuanya berapa petugas teh? 8 orang. Ya, sebetulnya punten bicara soal logika, saya tanya 450 orang, 8 orang cukup tidak? Tidak sebetulnya. Kalau ngomongin logika, ngomongin rasio, bagaimana? Tapi memang kemampuan pemerintah seperti itu. Petugas itu hanya segitu. Itu juga mending. Sekarang mah TPHD 3, kalau dulu mah TPHD 1. Belum mah jadi 6. 2015 itu masih 6 petugas. Kalau sekarang menjadi 8 karena dibantu dengan PHD. PHD-nya ada kesehatan, ada bimbingan ibadah, pelayanan ibadah, ada juga PHD layanan umum. Nah, begitu ya, Bapak Ibu. Ya, memang kondisi setiap kloter berbeda-beda. Ada setiap kloter yang misalkan banyak lansianya atau juga banyak haji mandirinya, non KBIH banyak, beragam lah. Tapi prinsipnya apapun itu yang sudah tergabung, mudah-mudahan kita nanti pas tergabung di kloter dan sejak keberangkatan, kemudian di pesawat sampai ibadahnya di tanah suci, di Mekah, di Madinah, Ar-Muzna, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, mudah-mudahan semuanya lancar, ibadahnya juga lancar. Kemudian ibadah haji kita semua ibadah yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pokok. Dan kalau yang namanya kita mengatur teknis itu bukan bagian kita. Itu udah ada yang mengaturnya. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, yaitu dikomandai oleh Kementerian Agama, dan itu dijamin oleh undang-undang. Undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Itu salah satu kewajiban pemerintah, Bapak Ibu, adalah melakukan pembinaan, perlindungan, dan menjamin keamanan setiap jemaah untuk bisa menunaikan ibadah haji gitu. Sehingga semuanya sudah dijamin, termasuk kalau ada sakit, Bapak Ibu punten, mudah-mudahan sehat semuanya. Tapi seandainya ada yang sakit jemaah haji, berobat di rumah sakit di Mekah atau di Madinah gratis berobatnya. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh undang-undang. Sudah ada kerjasama ya antar negara. Tahun 2023 kemarin, waktu saya sedang jadi petugas kloter TPIHI, ada salah seorang jemaah dari Sukabumi
Beliau itu usianya 73, usia 73. Sudah beres umroh pertama kali di lantai 2 popotoan. Ya maksudnya popotoan tuh untuk kenangan kan, kenangan bahwa untuk di-share ke cucunya gitu ya. Si ibu sendiri nggak ada keluarganya. Asal nama jag-jag, ya maksudnya sehat gitu. Foto-foto. Namanya musibah kan tidak tahu kita namanya musibah. Si ibu sehat nggak apa-apa. Tahu tuh ada yang ngedorong roda, dan kedua kan roda orang Bangladesh apa orang Pakistan. Keras sekali. Si ibu nggak kelihatan, lewat si ibu. Duak ke sini ketabrak. Langsung si ibu jatuh dan ini retak tulangnya. Sehingga pas kalau begitu apa yang terjadi? Dirawat di rumah sakit, dioperasi. Karena dirawat lama dioperasi nggak bisa bangun, akhirnya ketika wukuf di Padang Arafah, si ibu ini safari wukuf. Ya mau bagaimana bisa ikut wukuf sama yang lain, orang namanya juga bangun juga nggak bisa, ya. Maka kemudian safari wukuf dengan ambulan, sebentar ke situ balik lagi ke rumah sakit. Ya, jadi memang naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada yang menimpa kepada kita, kepada siapapun. Tapi maksud saya menyampaikan itu menjadi mawas diri, menjadi cerminan bahwa kita harus terus mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan, diberikan sehat walafiat, ya, dilindungi oleh Allah dari berbagai musibah dan malapetaka. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian, nah ini di embarkasi. Ini kalau ini contoh waktu di Bekasi. Membawa SPMA, surat panggilan masuk asrama, kemudian foto cadangan, bukti setoran BPIH, bukti lunas. Pemeriksaan barang bagasi, koper berat maksimal 32 kg. Tekenging dilebetna, kok bahasa Sunda deui. Tidak boleh bawa setrika. Ya. Setrika bawa. Tidak boleh bawa rice cooker. Kan suka ada dulu mah waktu zaman belum dikasih makan. Dulu memang belum dikasih makan tahun 2009, 2010 belum dikasih makan, bahkan sampai jadi sok ngaliwat di sana tuh ngaliwat bawa beras juga. Wah, sejak 2015 itu sudah dikasih makan 2 kali. Apalagi sekarang udah kasih makan 3 kali. Jadi nggak usah lagi bawa beras, nggak usah lagi bawa rice cooker, nggak usah. Karena makan dijamin sudah pakai dibagikan nanti. Bentuknya nasi box, kadang-kadang yang aluminium foil gitu ya. Udah. Tapi, nah ini tapinya orang Sunda nih. Untuk menambah selera kalau kita makan, boleh membawa mustopa. Ada mustopa di sini namanya dayanya. Siapa mustopa? Kentang kering, kentang goreng. Itu namanya mustopa. Ya, rendang kering boleh. Yang Bapak yang dari Padang ya. Kenapa? Abon boleh ya. Kacang sama teri, sukri boleh. Pokoknya itu untuk menambah selera. Kenapa? Karena biasanya serundeng boleh. Galeno boleh tuh Bu? Ya, karena apa? Biasanya si menu tuh rada berulang. Itu lagi. Kita kalau masuk ketemu teh, lu lagi. Ikan apa namanya yang bau amis teh? Ikan patin, ayam, kemudian ya bolak-balik we eta mohon ya, karena memang kondisi seperti itu. Nah, untuk menambah selera, boleh kita membawa yang tadi ya, ada abon, ada apa gitu. Nanti berbagi bareng makannya. Memang setiap orang dapatnya satu-satu. Tapi kan kalau berjamaah lebih nikmat. Kita ngariung ya, kita makan bersama-sama. Yuk kita berjamaah makannya. Yang bawa ini share ya, yang bawa abon share plate maksudnya berbagi dengan yang lain, berbagi. Iya abon. Wah, abon si Pak Haji eta mah raos cenah ge. Langsung we nyobian seep, beuteunan naon. Enggak apa-apa, habis juga. Berkah berarti. Karena dimakan sama sesama jemaah haji. Oh, luar biasa. Barang siapa yang memberikan makanan atau minuman kepada orang yang sedang melaksanakan jemaah haji atau baru umroh, pahalanya luar biasa, berlipat ganda. Gitu ya. Jadi enggak hanya nakseur kata ibu ya. Abon ya berbagilah. Yang punya bawa bekal rendang kering mangga berbagi, yang sukri juga berbagi ya. Pokoknya nikmat lah pokoknya. Yang jelas berdasarkan pengalaman yang saya rasakan Bapak Ibu lagi hajian 2010, kalau di sini di Indonesia jarang saya bikin mie. Jarang bikin mie itu. Pas 2010 hajian, ya Allah, dipasakin mie sama telur tuh asa istimewa banget. Enak sekali Ibu. Padahal kalau di sini jarang makan mie. Itu dahsyatnya itu. Kalau sedang hajian tuh luar biasa. Kenapa Ibu? Ada jatuh itu di dalam apa sih ini? Serem itu Pak. Apa?
kulkas? Oh, tidak ada. Kulkas nggak ada. Meskipun secara umum fasilitas kadang-kadang ada yang ada, tapi kebanyakan bagaimana fasilitas hotelnya. Tapi secara umum bintang 3. Yang jelas tempat nyuci ada di lantai paling atas atau di lantai berapa? Tempat cuci, tempat jemur ada. Tambangnya juga sudah disiapkan untuk ngejemur. Mesin cuci udah disiapkan juga ada. Mesin cucinya tapi jangan berharap yang front loading, jangan ya. Mesin cucinya yang biasa, yang zaman dulu. Yang pertama kali yang pintunya ada 2, kemudian ada drainase, kemudian dikucur-kucur sendiri sama kita gitu. Tapi ada sekitar sekitar 5 mesin cuci untuk 5 sampai 7 lah untuk satu hotel. Jadi nanti ngantri nyucinya. Itu juga sama, kalau nggak mau ngantri, nyucinya jam 1 malam. Ya, nggak bakal ada orang lain yang nyuci. Betul, karena orang lain pada istirahat, kita nyuci, kosong, enak, langsung nanti jemur besok karena cuaca panas, Bapak Ibu, kalau nyuci jam 1 begitu, jam 10 teh garing atuh, jemuran teh, gitu ya. Baik, kita lanjut. Apa ini? Oh, ini di asrama haji ya, menerima nomor kamar dan kartu konsumsi, pengarahan dari PPIH embarkasi kepada Karu dan Karom tentang teknis keberangkatan, menerima paspor, boarding pass, baggage tag, tiket, gelang identitas, menerima uang living cost dan APD. Terang tuh APD? Alat pelindung diri. Alat pelindung diri teh untuk kesehatan. Contoh masker, begitu ya. APD itu alat pelindung diri dan yang lainnya. Kemudian persiapan memakai kain ihram kalau gelombang 2. Gelombang 2 persiapan. Kalau gelombang 2 yang mau nanti mikotnya di atas pesawat, otomatis harus membawa serta kain ihram. Kain ihramnya dibawa di tas kabin yang ke pesawat. Kalau gelombang 1 nggak ada masalah. Gelombang 1 mah kan nanti ke Madinah dulu. Pas umrohnya itu kalau mau meninggalkan Madinah, mikotnya di Bir Ali begitu. Kalau gelombang 2 yang niatnya di atas pesawat 30 menit sebelum landing di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, maka itu kain ihramnya harus dibawa bersama kita di tas kabin. Ya. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, ini airport Kertajati Majalengka. Ya. Jamaah langsung diantar menuju ruang tunggu. Karom dan Karu diberi pengarahan kondisi di Jeddah. Jamaah naik pesawat mengatur posisi duduk. Ya, ini nih bisa dilihat. BIJB Kertajati. Ya. Majalengka. Nah, ini di pesawat, Bapak Ibu. Ya, di pesawat membaca doa keberangkatan, istirahat agar badan fit, segar, mendengarkan penjelasan informasi, menerima makanan dan minuman. Ya pasti di pesawat itu bager dah KBI hapus dai mah. Di pasian tuang di pesawat teh. Mohon. Berapa kali makannya? 2 kali. Ya, makan berat 2 kali. Jadi begitu datang biasanya bagi tisu hangat untuk menghangatkan ini. Kemudian dibagi kurma dan air aqua mineral kecil. Udah. Nanti kemudian 2 jam sudah landing, sudah take off, dibagi makan 1 kali. Makanya insya Allah meskipun Saudi Arabia Airlines penerbangannya udah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Bahkan sekarang banyak yang naik kelas. Kerupuk, tahu kerupuk Bapak Ibu? Kerupuk naik kelas, kerupuk itu karena pesawat. Iya. So, kerupuk kan kita biasanya di bawah. Ini sekarang kerupuk naik kelas, di pesawat tuh ada kerupuknya juga. Nah, orang Indonesia mah kalau makan tanpa kerupuk nggak afdol. Betul tidak? Banyak yang begitu ya. Kerupuk ada pokoknya. Nanti istirahat lagi. Juga jus juga ada ditawarkan ya. Jus ditawarkan. Jus mangga pilih, mau jus mangga, jus apel, jus jeruk, milih kita. Tapi jangan gini semuanya gitu ya. Bapak Ibu mau jus apa? Mau ada apa aja pilihannya? Jus jeruk, jus mangga, jus apel, jus nanas. Semuanya. Langsung kata pramugarina, maruk banget sih Bapak ini katanya gitu ya. Semuanya. Biasanya mumpung gratis itu. Pilihan juga coffee or tea gitu ya. 2 pilihannya. Ya milih salah satu, coffee or tea. Coffee or tea, both. Langsung kedua-duanya sudah. Kopi ongkoh, roti ongkoh. Kopi ongkoh, teh ongkoh. Ya. Ya. Nanti istirahat, kemudian nanti 2 jam sebelum landing kasih makan lagi.
Kasih makan berat. Pokoknya mah insya Allah. Ini juga sama Bapak Ibu ketika di pesawat. Jangan diukur dengan kenyang, jangan diukur dengan rasa. Tanamkan dalam hati kita, saya harus kuat, saya harus sehat, maka saya harus makan. Meskipun, masih kenyang ini sebenarnya. Ya kalau minimal kalau ibu-ibu yang sepuh udah nggak terlalu kuat, ya setengahnya malah dimakan. Jangan sampai berpikir, udah masih kenyang, udah biarin aja nggak usah dimakan, gitu. Atau nanti dibekal aja dibekal. Nah, dibekal atau udah susah, kan baru basi nanti kan ada expire-nya, ya. Jadi dimakan aja. Saya, Bapak Ibu, tahdus bin nikmah nih, tahdus bin nikmah. Kalau lagi di sini, lagi di tanah air, ya udah agak dikurangi. Makan itu jarang nambah, secukupnya aja. Nasi sedikit, kemudian ini udah dikurangi, usia udah 40 ke atas memang harus udah mawas diri ya. Tapi kalau sedang di pesawat, hajar. Pokoknya mah nggak usah diisi. Ininya makannya dimakan. Ada roti juga, diembat juga rotinya sekalian. Insya Allah sehat, gitu ya. Insya Allah begitu. Tujuannya apa sekali lagi, niatnya apa? Supaya kita sehat, jangan sampai sakit. Kalau kurang asupan makanan, kurang energi, lemes, nanti relatif cepat sakit dengan cuaca yang ekstrim seperti itu. Memang 5 tahun terakhir sampai bahkan 7 tahun terakhir musim haji musim panas terus. Dulu yang saya ingat 2004 itu musim dingin. Haji itu musim dingin, bulan Januari. Oh, dingin banget. Kalau kemarin waktu yang Januari pokoknya awal Januari lah, awal Januari sampai dengan sekarang masih dingin juga. Di Madinah itu kemarin 9 derajat kalau subuh, kemudian zuhur 19 derajat. Zuhur. Kan di kita zuhur berapa derajat ya? Sekitar 27 apa 29 mungkin. Ini sebenarnya dingin lah. Jadi harus pakai jaket yang bulu angsa gitu karena dingin, ekstrim. Tapi kalau musim haji biasanya memang panas kebanyakan. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagi gelombang 2, mikot di pesawat 30 menit sebelum mendarat, siap-siap untuk berihram. Niat umroh dengan membaca niat. Orang sesarangan. Mari sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Nah, itu kan nyebut seperti itu karena niat. Hati kita ikut hadir. Jangan hanya lisan saja nyebut labbaik Allahumma umratan, pikiran kemana-mana, melayang kemana-mana, nggak karu-karuan. Kitanya harus hadir. Lisannya menyampaikan labbaik Allahumma umratan, hati kita fokus dalam hati nyebut, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu Bapak Ibu. Sehingga kita melafalkan niat itu khusyuk, betul-betul hadir qalbu kita, ya. Itu penting, ya, bagian dari sahnya dan sempurnanya ibadah kita. Habis itu kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyak baca apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Nah, itu contoh kita setelah baca talbiyah juga membaca zikir dan kalimah thayyibah. Kemudian juga doa-doa yang biasa setiap pagi Bapak Ibu pertemuan bersama Ustadz Aib, Ustadz Misbah, baca juga doa Nabi Adam alaihissalam, doa Nabi Yunus alaihissalam. Pokoknya terus zikir dan doa. Pokoknya selama kita setelah tadi melafalkan labbaik Allahumma umratan, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Kita sedang berihram. Ihram apa ini? Ihram untuk umroh. Ya, karena yang pertama kali dilakukan kita kebanyakan haji tamattu. Haji tamattu Indonesia itu jemaah haji. Jadi umroh dulu kemudian haji. Itu, ya. Baik, kemudian dilanjutkan. Oh, tadi sebelum dilanjutkan ada gambaran makanan, Bapak Ibu kelihatan nggak? Tah, sekedik sedikit tuh. Ini makanannya seperti ini kurang lebih, ya. Macam-macam kalau di pesawat menu kadang-kadang berganti-ganti, ya. Kadang-kadang ada gado-gado juga tuh, ya. Ini kedatangan di airport Jeddah, ya. Turun dari pesawat di terminal haji dan umroh, kemudian proses imigrasi di bandara. Di bandara jemaah diarahkan oleh petugas haji Indonesia untuk langsung menuju bis. Makanya tadi tipsnya, satu, niatnya ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, selalu kita mohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dan kelancaran. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Gitu. Bahkan ketika kita sampai di bandara Jeddah, kalau gelombang 2, kalau gelombang 1 di Madinah, dalam hati masing-masing Bapak Ibu, nggak apa-apa pakai bahasa Sunda, orang Sunda, orang Padang bahasa Indonesia, nggak apa-apa, nggak usah pakai bahasa Arab juga, Allah Maha tahu. Sebutkan dalam hati itu supaya nikmat kita ibadah. Ya Allah, saya ini lemah, maka berikan saya kekuatan. Kemudian tanamkan dalam hati Bapak Ibu, ya Allah, saya ini bodoh, maka berikan saya ilmu. Begitu, ya, supaya bisa melaksanakan ibadah. Begitu. Ya Allah, saya ini sulit untuk bisa khusyuk, ya, maka bimbinglah saya supaya ibadah saya bisa khusyuk. Gitu. Jadi mohon kepada Allah sejak kita landing di bandara, baik yang gelombang 1 di Madinah, di gelombang 2 di Mekah. Supaya apa? Mohon seperti itu. Maka kita nikmat ketika melaksanakan rangkaian ibadah itu, sudah mohon kepada Allah, mohon perlindungan. Tapi kalau kita petang-tang peteng-teng, mohon maaf ya Bapak Ibu, karena yang tadi atributnya dibawa-bawa. Saya mah kesini mah udah sering ke Mekah ke Madinah masih gak jalan kacai. Saya mah begitu. Aduh, auzubillah min dalik. Bapak Ibu, kesombongan sekecil apapun yang ada di tanah suci dilakukan oleh seseorang, itu kontan balasannya ada saat itu juga. Ya, itu luar biasa. Jangankan diomongin dengan lisan, bahkan hanya dalam hati saja ada kesombongan kecil apapun, langsung balasannya ada pada saat itu juga. Itu kan dahsyatnya di dua kota suci Mekah dan di kota Madinah. Itu sudah banyak, bukan hanya cerita 1-2 orang, ratusan orang yang bercerita pengalaman spiritual seperti itu, ya. Jadi kesombongan sedikit, udah macam-macam lah. Orang yang sudah sampai puluhan kali, sudah nggak terhitung ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, muncul kesombongan, langsung bisa keder dia. Tahu keder Bapak Ibu? Keder mah itu bahasa Betawi, bahasa Indonesia, bahasa Jerman mah kalangsu. Nah itu teh, keder teh, ya. Kenapa Bu? Iya, sasab, bahasa Bandung nama sasab. Sasab kalangsu bahasa Sunda. Kalau bahasa Betawinya keder. Ya, nyasar ke sami. Mohon. Jadi itu pengalaman 2004 ketika saya pertama kali hajian, 2004 nih, Haji Plus. Pemilik itunya, pemilik apa? Pemilik travelnya udah nggak kehitung berapa puluh kali karena hajian terus setiap tahun. Waktu itu ada seorang jemaah yang mau menjelang Armuzna dijemput oleh saudaranya. Ya, ajak main sama saudaranya yang tinggal di daerah Mekah. Pas besoknya mau Armuzna, ini orang belum kembali. Kesel kayaknya si bapak itu. Kesel dalam arti ya karena merasa tanggung jawab. Nanti kalau jemaah nggak wukuf di Arafah bagaimana tanggung jawabnya? Udah bayar mahal, dia juga di bawah tanggung jawab dia. Mungkin lupa diri, lupa daratan. Meskipun meskipun dia seorang pembimbing yang sering bahkan yang punya travel, keluar kata-kata yang tidak pantas. Punten da aslinya ke bahasa Sunda Pak. Ini nggak bisa dibaca terjemahan biasanya bahasa Sunda weh lah. Begini nyebutnya. Tuhnya
Da cek saya oge kuduna cicing tong kemana-mana dicangcang geura ini mah kalaka incah balilahan nanti dia usum dek arem ayeuna kan kumaha gitu tanggung jawab saha gitu. Si bapak itu kesal marah ya, karena kalau bahasa Indonesianya kata saya juga diem jangan dulu kemana-mana, kalau belum selesai urusan ibadah mah boleh bersilaturahmi dengan saudara dijemput kalau udah beres yang pokok. Ini yang pokok besok, ini sekarang malah dijemput, sekarang kan belum pulang jam segini, nanti kalau mau berangkat ke Arabia gimana kalau misalkan dia nggak ada Arafahnya nggak buku di Arafah, nggak sah ibadah hajinya, ngantri haji lama bayar mahal ibadah hajinya nggak sah. Yang salah siapa nanti? Mau saya mau disalahkan nggak mau juga orang dia yang pergi itu, kesel dia. Ya Allah ya Rabbana, meskipun orang itu sudah sering sekali pergi ke tanah suci, itu pas lagi ketika di Mekah beliau ke mana, ke Masjidil Haram, pas begitu mau pulang ke hotel nggak bisa pulang-pulang, muter terus dari pagi sampai malam nggak bisa. Wah pokoknya udah ke situ itu kumaha padahal udah kali ya nyasar pak, keder nggak bisa. Sampai malam ya si Pak Haji senang mana tadi berangkat dari subuh senang, lo jam segini belum pulang ya nggak tahu lah pokoknya begitu. Terus akhirnya ingat kemudian dia, ya Allah saya tadi mungkin kata-katanya saya salah ngomong seperti itu, perbanyak istighfar bertaubat kepada Allah. Tahu ternyata dekat itu maktabnya kelihatan. Begitu ya, itu bukan kisah 1-2 kali ya, sampai puluhan ratusan kali bahkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di Mekah Al-Mukarramah ya. Nih. Tiba di Mekah dari Jeddah, Madinah, menempati pondokan yang telah disediakan, menerima kunci kamar. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, alhamdulillah pelayanan haji semakin baik. Dulu 2009, 2010 kunci kamar itu masih diberikan dalam bentuk manual karena kamarnya juga manual, dan diberikannya juga oleh petugas. Mana ketua KBIH, mana Karom, kasih aja, beres banyak gitu. Nggak jelas, nanti pembagiannya harus mikir lagi, mengatur lagi si pihak Karom itu. Dipikir dulu, ini siapa yang sepuh-sepuh di lantai 1 saja disatukan. Kemudian yang agak yang agak-agak sehat, yang masih 50 ke bawah, nggak apa-apa di lantai 2 atau lantai 3 itu. Kan itu butuh waktu, Pak, seperti itu betul nggak? Butuh waktu. Dalam kondisi kita sedang capek, lelah. Sejak 2015 atau 2014 mulainya itu sudah ada namanya di tiap pintu oleh panitia PPIH Arab Saudi ya. Jadi begitu datang ke hotel itu langsung, Pak ini kuncinya, langsung nama si bapak, nama si ibu sudah ada di pintu kamar. Artinya itu sudah lebih baik pelayanannya, lebih mudah karena sudah nggak usah repot ngurus-ngurus, itu sudah ada. Meskipun di lapangan tetap saja suka ada terjadi godaan dan gangguan kesabaran, suka ada Pak. Contoh 2019 ya, hajian 2019, saya waktu itu saya ngejemaah haji Pusdai. Pas begitu mau masuk jemaah haji KBIH Pusdai, set namanya nama dia, begitu masuk ke dalam udah ada orang lain. Coba yang di situ kan kaget, lapor ke saya, Pak Dendi, cenah abi teh aneh ini, masuk ke kamar kok udah ada orang lain. Wah, yang bener Pak, kan masing-masing sudah ada nih. Bener Pak, nggak percaya, coba ke sini. Langsung saya masuk, wah bener ini, KBIH lain masuk di situ. Nah, ketika begitu gimana solusinya, bagaimana? Kalau saya ngomong langsung kepada orang itu bakal bermasalah. Kenapa? Karena saya sama-sama menjadi jamaah, meskipun Karom kan jamaah juga. Supaya tertib, maka kita harus lapor kepada petugas kloter, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau petugas kloter mah pimpinan, punya kebijakan, punya wewenang untuk mengatur itu. Maka saya ngomong, bicara kepada ketua kloter. Assalamualaikum, ya Pak Ketua, itu gini nih kondisinya, jemaah KBIH Pusdai, jemaah kita pas masuk ke situ namanya dia, tapi pada datang ke situ ada orang lain. Oh gitu, gimana Pak? Coba sang abdi, udah langsung diantar sama dia. Langsung Pak Ketua ngomong begini, punten ini dah bahasa Sunda Dewa. Kata Pak Ketua gini, pokoknya macam Pak Dendi lah menuju di tanah suci di dia mah bade kiai bade ajengan ge pokoknya kada nurut ke abdi pokoknya mah, karena abdi tanggung jawab ketua kloter. Meskipun di kampung halamannya kiai untuk urusan ngaji dan tata ibadah, tapi untuk urusan manajerial harus nurut sama saya supaya aman, terkendali semuanya. Betul Pak Ketua kloter, betul, saya cocok, setuju. Langsung panggil
ketua KBIH-nya, panggil karom-karomnya, kiai panggil pokoknya nama, sampaikan, Pak Kiai, mohon maaf, ini kita datang ke sini tujuannya sama untuk melaksanakan ibadah haji. Semuanya harus tertib sesuai dengan pengaturan panitia PPIH Arab Saudi supaya tidak terjadi gesekan-gesekan. Tadi ini jemaahnya Pak Dendi lebat masuk ke sini ternyata sudah ada jemaah Bapak. Tolong coba diamankan. Masuk ke kamar itu harus sesuai dengan namanya, jangan ngambil tempat orang lain supaya tertib dan aman. Oh gitu, ya baik Pak, nanti saya bereskan semuanya. Nah, kan kalau ke karomnya pasti nurut itu jemaah teh, betul nggak? Nah, alamun ku abdi mah bakal jadi guntrang atuh. Guntrang bahasa Jerman dewe entah guntrang teh. Mohon maaf Pak ya, nah, susah guntrang terjemahan guntrang mah. Iya. Aman Pak, karena sama petugas. Nah, petugas dia langsung, oh iya langsung, Pak, mohon maaf, ini bukan tempat Bapak di kamar sebelah sini. Mungkin tadinya dia pikirannya gini, yang penting mages capek, lelah, ayo gerak enggak istirahat, kosong, lep masuk gitu. Nggak melihat ini kamar orang lain gitu. Tapi kan jadi masalah, Bapak Ibu, asal masuk. Apanya? Karena kadang-kadang mungkin dia mendahului juga ke pihak resepsionis, bisa jadi karena dia capek langsung gitu misalkan, ya bisa jadi ya, atau salah kunci. 2023 masih kejadian juga seperti itu. Meskipun saya mengatakan ini supaya menyampaikan kepada Bapak Ibu, meskipun sudah sedemikian hebat diatur secara manajemen, tinggal masuk, tinggal anger, yang namanya ada miss itu selalu ada, dan kita harus bersikap tenang, sabar, jangan keburu emosi. Karena apa? Ya karena tadi contohnya 2023 saya kemarin petugas kloter ya Bapak Ibu, jam 11 malam tiba di Madinah jam 8. Tiba di Madinah jam 8. Set pengaturan kamar hotel beres semuanya. Saya lapor ke petugas PPIH Arab Saudi. Ini beberapa orang sekian langsung. Pas udah beres jam 11 malam nih Pak, jam 11 malam. Yang lain harusnya udah istirahat jam 11 malam. Langsung si Bapak eta 2 orang, si Bapak itu. Kemudian ibu-ibu 2 orang. Pak, Bapak kenapa masih di sini? Pak, saya pas masuk ke kamar yang ada nama saya, udah ada orang lain di situ. Wow, gitu Pak. Ya sudah kalau gitu bareng sama saya yuk. Saya sedang jadi petugas kloter Pak. Kalau sedang jadi petugas kloter, saya punya wewenang, punya hak untuk mengatur supaya orang tertib. Berani saya kalau sedang di petugas kloter. Kalau tadi posisi sedang karom sama, nggak bisa, harus lapor ke petugas. Saya bawa ininya, daftar jemaah. Saya bawa supaya benar berdasarkan data. Saya ketok, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ibu siapa namanya? Saya Ibu Anu. Oh, ibu nggak ada di sini. Ibu harusnya bukan di kamar ini. Nah, ibu harusnya kamar sebelah sini. Oh, saya tadi kata Pak Kiai, pokoknya udah masuk aja sana di situ. Kan? Jadi itu sebetulnya jadi masalah. Kalau nggak diselesaikan, sok bayangkan berarti si bapak yang tadi yang 2 orang dan ibu yang 2 orang berarti nggak bisa masuk kamar Pak. Kalau nggak dibetulkan, dia kalau misalkan masuk rame ngomong langsung sendiri kepada yang bersangkutan bisa jadi masalah. Karena ini merasa juga berhak, kasarnya udah keluar kata-kata begini, saya juga sama-sama bayar. Wah sudah gawat kalau sudah begitu. Kondisi capek, kondisi lapar, kemudian ada orang yang rada tinggi nada suaranya naik, otomatis bakal kepancing juga ya, makanya perlu kesabaran. Saya bilang, Pak sabar Pak, tenang, nanti saya ini dulu, saya betulkan dulu. Pasti betul kan? Oh gitu Pak. Terus tapi saya udah nyaman di sini, kata si ibu yang di situ. Ya udah bu, ibu nggak apa-apa kalau di kamar yang sebelah sini memang masih kosong. Ya bagi saya nggak masalah. Mau dimanapun yang penting saya ada tempat untuk sesuai dengan. Ya udah kalau begitu nggak apa-apa. Ibu sebelah sini. Bapak juga sama. Bapak saya nggak apa-apa dimanapun. Yang penting ada tempat untuk tidur. Nanti ini ditukar aja si kertasnya gitu namanya, nggak masalah. Tapi kan selesai masalahnya. Kalau nggak diselesaikan yang seperti itu, aduh masalah Pak, rame. Distribusi makan, kadang-kadang aneh juga distribusi makan teh. Harusnya makanan itu diberikan sesuai dengan kloternya. Ini kloter karom bawa. Kadang ada juga yang nggak cermat si karom itu, karena nggak mau capek si karom itu langsung seperti ini Pak. Silahkan yang belum makan ambil saja, antepkan didinya. Sementara di hotel itu kamar-kamarnya campur, bukan hanya kloter kita, campur juga dengan kloter yang lain Bapak Ibu. Karena merasa bahwa saya punya hak juga atas makanan, begitu. Padahal bukan kloternya dia, ambil juga Pak, ambil. Pas nanti kelompok yang punya
Pas yang punya, sama saya nggak kebagian cina ini Pak makan. Saya heran kenapa nggak kebagian, padahal kan udah dipas jumlah jamaah, jumlah nasi box sudah sama. Ternyata kesalahannya itu, si karom tadi harusnya dipastikan hanya kloter itu. Ini malah disimpan aja dengan bahasa silakan yang mau makan ambil saja. Gitu. Ya wah tuh pokoknya mau kloter 37, mau kloter 39 yang kebetulan satu lantai ambil juga begitu. Akhirnya nggak kebagian sekali aman, nggak apa-apa. Nggak kebagian 2 kali, nggak kebagian 3 kali, emosi muncul. Pokoknya kalau sudah begini saya viralkan ke Kementerian Agama. Saya jemaah haji kelaparan. Padahal bukan kelaparan, itu ada miss dalam distribusi nasi box. Itu. Ya, baik. Bapak Ibu, kita lanjut dulu sebentar ya materinya. Nah, ini kemarin aktivitas selama kita berada di Mekah, di Madinah ya. Ini tim kloter, ini penjelasan dari para petugas kloter selama di pondokan ya. Kemudian ini umroh sunat, kalau ini umroh kesekian kalinya, dan ini penyembelihan dam. Kemudian yang berikutnya, ini tawaf ya. Rukun umroh berikutnya setelah niat tadi sudah adalah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Kemudian habis itu minum air zam-zam, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian sa'i antara Safa Marwa, kemudian habis itu selesai tahallul. Begitu kan Bapak Ibu ya. Pokoknya Bapak Ibu kalau sudah suasana kita di tanah suci, ya Allah ya Rabbana, semuanya serba nikmat Bapak Ibu. Bisa saya mengatakan begini ke Bapak Ibu, tidak ada tempat di dunia ini yang paling memiliki daya tarik dan kita selalu rindu untuk datang kembali ke situ selain Mekah dan Madinah. Bapak Ibu, ketika Ibu mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan ciri khas di situ langsung. Ya Allah, kalau kita sedang di sini, ya Allah. Kalau kita melihat Ka'bah di tayangan live televisi Bapak Ibu, ya Allah ya Rabbana, saya sangat rindu sekali, saya ingin kembali hadir di tanah suci. Seperti itu ya. Setiap habis sholat ada sholat jenazah langsung ya, seperti itu. Kayaknya sering, kadang yang meninggal banyak. Jangankan musim haji, musim umroh aja banyak yang ini, apalagi musim haji. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat, kemudian diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala hal, ibadahnya lancar, perjalanannya lancar, sehat walafiat. Sehat itu kenapa modal utama? Ya namanya juga kalau nggak sehat ya susah, ibadahnya terganggu. Kemudian diberikan kemudahan, dan yang paling penting mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu ibadah hajinya dikelompokkan oleh Allah menjadi ibadah haji yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana. Ya.